Annasu yamdahunaka bima yadunnuna fika fakun anta dhamman li nafsika lima ta'lamu minha fa inna ajhalan nasi man taraka yaqina ma indahu li dhanni ma indan nasi. An-nasu adapun seorang manusia, adapun manusia itu, orang-orang itu, yamdahunaka yaitu menyanjung-nyanjung oleh manusia akan kamu, bima yadunnuna fika dengan sesuatu yang mereka menyangka-nyangka pada dirimu. Fakun anta dhamman li nafsika, maka jadilah engkau engkau zaman, yaitu orang yang mencela, li nafsika bagi dirimu sendiri, lima ta'lamu karena apa yang kamu mengetahuinya, minha daripada dirimu sendiri. Fa inna ajhalan nasi, maka sesungguhnya paling bodohnya manusia, man taraka yaitu orang yang meninggalkan oleh orang, yaqina ma indahu akan keyakinan barang yang ada di sisinya, li dhanni ma indan nasi karena praduga apa yang ada di sisi manusia. Artinya, kata Sayyidi Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, saudara, di dalam kita hidup di alam dunia ini, seringkali orang itu tertipu dengan casing, tidak masuk wilayah isi yang ada, sehingga ketika orang itu naik mobil Mercy umpama warna hitam metalik, kita duduk di depan Masjid Muflihun, kata kita tuh orang enak banget, mobilnya cakep, full AC, full musik, dan seterusnya. Itu namanya orang hanya memandang dari kulit. Dia nggak tahu tuh yang di dalam itu kerja di bengkel lagi nyobain. Lagi apa? Nyobain, test drive namanya ya. Iya, tes aja. Begitu orang memuji kita, kata orang kita ustad, kata orang kita kiai, kata orang kita tokoh, kata orang kita orang hebat, kata orang kita begini begitu. Itu semua pujian orang itu belum tentu sesuai dengan bukti. Sehingga kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bila mana ada orang menyanjung-nyanjung Anda, memuji-memuji Anda, ada orang memuji yang sebetulnya pujian itu tidak ada pada diri kita. Yang dipuji itu orang kita timbang jalan nenteng buku mau ke majelis, udah dipanggil ustaz, udah dipanggil. Orang memuji kita itu ustaz itu, yang ditenteng aja kita Arab gundul, padahal orang arti kita. Boro Arab gundul, Arab gondrong aja kita masih susah bacanya.
Bila ada orang memuji kita yang sebetulnya pujian itu hanya dalam kacamata orang, tidak ada di dalam diri kita, karena dia melihat casing, mereka memandang kita baik. Bagaimana ketika ada orang memuji kita, maka kita sikap muslim yang baik, tidak bangga, tidak larut dengan pujian. Muslim yang baik ketika ada orang memuji, dia tidak terjebak dengan pujian orang kepada kita. Tidak. Orang kata apa kita, itu biarkan pandangan orang. Karena apa? Karena tuan rumah lebih tahu dengan isi rumahnya. Orang melihat hanya kokoh, tapi padahal di dalamnya ada rakyat itu rumah. Orang melihat badan kita gemuk karena memandang, padahal kita biri-biri kita. Tahu biri-biri? Penyakit kalau dipencet itu loh, kagak balik. Jadi bila ada orang memuji kita, maka kita jangan larut dengan pujian, jangan hatinya girang, jangan. Tapi fakun anta daman li nafsik. Kita kudu banyak nyela ama diri kita. Kita kudu banyak nyela ama kita punya diri. Kenapa? Kan yang tahu kita. Orang tahunya kita ke masjid, ya Allah tuh orang rajin ke masjid. Justru karena tugas ngepel, kalau giliran libur kagak ke masjid. Ada enggak ya kalian? Orang kata kita rajin ke masjid, jangan gira. Kalau orang muji-muji kita, jangan, biasa aja. Karena yang tahu itu adalah tuan rumah dengan apa yang ada di dalam isi rumah. Sehingga kita harus merujuk pada diri kita dengan mencela, tidak terpedaya dengan pujian-pujian orang. Kenapa? Karena yang mereka lihat dari kita casing. Dandanan kita pakai sorban 15 meter, begitu jenggot kita panjang hampir nyampe perut, udah kayak mbah aja. Kita udah dipanggil Romo aja, Romo, begitu kita. Tapi kan orang tahu zahir, sementara kita tahu dengan apa yang ada di balik diri kita. Maka kalau mau jujur, ketika ada orang girang dengan pujian orang, agar supaya kita mudah memasuki kalam Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah ta'ala ini, saudara, ada tinja yang keluar dari kita punya dubur. Tinja pret aja. Jadi disebut buang angin plus. Apa tuh bahasanya? Iya begitu dah tuh bahasa. Kata orang, ya Allah bau misik. Kata orang, bau apa? Misik. Kita girang dikata bau misik. Itu kayak begitu. Orang badan kita berlumuran tinja, kok orang bilang bau misik, kita girang. Kudu juga kita nyela. Ya Allah, pret lu puji, ini tinja. Begitu, keliru Anda muji anak. Ana enggak di situ. Ana enggak di situ. Tinja yang keluar dari kita punya diri dikata parfum yang paling wangi, lebih kesturi. Orang yang girang itu orang yang tidak mengerti tentang dirinya. Maka ada orang bilang kita ustaz, ya bukan begitu, bukan begitu. Kita orang biasa,
hanya belajar ngaji aja. Begitu. Kita jangan girang dengan pujian orang. Nih, udah suci nih ngaji. Justru pengen suci saya ini. Kotor masih, makanya saya ngaji. Begitu. Sebab apa? Sebab seorang mukmin itu bila ada orang menyanjung-nyanjung pada dirinya, yang muncul di dalam hatinya al-haya, rasa malu kepada Allah. Kenapa? Karena sanjungan itu dengan beberapa sanjungan yang sebetulnya tidak ada pada diri kita. Enggak ada. Dia tidak lihat yang sebenarnya siapa kita. Orang diri kita asalnya dari mani kotor, badan kita isinya kotoran, perut kita kotoran yang kita buang tiap hari, kotoran yang keluar dari mata kita, kotoran yang keluar dari hidung kita kotor, yang keluar dari mulut kita kalau tidur kotor, yang keluar dari telinga kita kotor, semuanya kotor. Orang kata kita orang suci, itu adalah anggapan orang. Dan orang kata Imam Ibnu Athaillah, an-nasu yamdahunaka bima yadhunnuna fika. Orang itu muji kita hanya menurut sepintas selalu yang dia lihat, lalu dia simpulkan, menganggap kita itu seperti apa yang dia sanjungkan. Sementara kita tahu diri kita, kapasitas kita siapa. Ama Nabi jauh, boro Nabi sama wali aja kagak ada apa-apanya kita. Maka kita kudu balik sama diri kita mencela. Aduh, keliru tuh orang memuji kita. Kita enggak di situ sebetulnya. Karena itu apa yang harus dilakukan oleh orang yang ketika dipuji oleh orang lain, maka diajarkanlah kita doa oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Bagaimana ketika ada orang memuji kita, lalu kita tidak ada sebetulnya pujian itu pada kita, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, Anda banyakin doa seperti ini. Nggak usah dibantah, amin aja. Tapi lanjutin sesudah amin di hatinya doa, Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun. Allahumma ja'alni khairan mimma yadunnun. Waghfirli ma la ya'lamun. Wa la tu'akhirni bima yaqulun. Begitu kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kajian hikam ini. Kita doa di hati, Allahumma ij'alni khairan mimma yadun. Ya Allah, jadikan saya ini lebih baik dari anggapan mereka-mereka. Apa yang mereka anggap, wujudin ya Allah. Yang saya ini kotor, bersihin. Yang saya ini bodoh, pinterin. Yang saya ini pelit, beri kedermawanan. Waghfirli ma la ya'lamun. Maafkan saya ya Allah, ampuni saya punya dosa. Dari apa yang mereka enggak tahu, sebetulnya kita ini bukan tukang zikir, tukang tidur. Maafin saya ya Allah. Yang mereka enggak tahu sehingga menuduh saya baik, sebetulnya saya enggak baik. Wala tu'akhidni bima yaqulun. Ya Rabb, jangan siksa saya dengan komentar bagus yang mereka lontarkan, yang sebetulnya enggak ada pada diri saya. Inilah kalau orang puji kita dengan kita ngaji, katanya kita udah soleh, padahal kita masih saleh mulu kita. Belum soleh, maka kita disuruh doa, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhirni bima yaqulun. Inilah sikap muslim yang baik. Kenapa?
Fa inna ajhalan nasi man taraka yaqina ma inda li dhanni ma inda nas. Karena manusia paling bodoh siapa? Ketika ditanya man ajhalun nas, siapa manusia yang paling bodoh itu? Dia orangnya, kata Imam Ibn Athaillah, manusia yang paling bodoh adalah orang yang meninggalkan, mengabaikan yang dia ketahui tentang dirinya, terjebak sama sanjungan yang di mata orang. Itu orang paling bodoh. Orang kata kita pintar, sebetulnya kita bodoh. Orang kata kita ini mengerti, sebetulnya kita awam. Orang kata kita itu paham, sebetulnya kita nggak mengerti. Orang kata kita cakep ibadahnya, sebetulnya kita masih malas-malas ibadah. Maka kalau kita bangga dengan pujian orang yang nol pada diri kita, itu disebut dalam dunia sufi ajhalun nas, orang paling bodoh. Ngapain kita dipuji orang yang tahu kan kita? Orang muji dia kagak tahu. Orang muji, tapi itu biarkan orang itu memuji. Tapi kita di hatinya jangan bangga dengan apa yang ditempelin oleh orang pada diri kita dengan akhlak-akhlak terpuji. Tapi sikap yang benar, kita harus mencela yang kita tahu masih riak di kita, masih ujub pada kita, masih banyak daripada akhlak-akhlak buruk kita. Maka pujian orang itu kalau kita hatinya mesem, girang, adalah racun yang berbahaya bagi seorang hamba yang pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita baca sholawat Muhammad 100. Itu juga kalau keburu, kalau dagangan lagi ada, tinggal-tinggal juga, itu udah girang banget. Jangan, masih jauh kita, nggak usah bangga, masih jauh. Aduh, belum ada apa-apanya. Begitulah kita harus dalam hidup.